Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin, namaku Anissa Deolhab dengan nomor NIM 251040001. Aku mahasiswa program studi psikologi di Universitas Nusa. Alright, di video kali ini aku mau bahas film, yaitu filmnya berjudul Keluarga Super Irit yang rilis di bioskop pada tahun 2025 kemarin, tepatnya pada tanggal 7 Juni tahun 2025. Sedikit spoiler, film Keluarga Super Irit ini kelihatannya tuh sangat lucu, menarik, dan ringan, tentang keluarga yang hidup super duper hemat. Nah, tapi setelah ditonton sampai selesai, filmnya itu sebenarnya cerita tentang keluarga yang sama-sama berjuang untuk keluar dari zona kemiskinan. Nah, di video ini aku ingin membahas film ini dengan mengaitkan teorinya Sigmund Freud, yaitu ID, ego, dan superego. Film ini menceritakan keluarga Soeharto yang hidup dengan kondisi ekonomi yang sulit. Karena keterbatasan tersebut, seluruh anggota keluarga dituntut untuk hidup sangat irit. Semua pengeluaran dipertahankan, semua pengeluaran diperhitungkan, semua keinginan dipertimbangkan ulang, dan semua keputusan dibuat demi bertahan hidup. Dalam teori Sigmund Freud, superego adalah bagian kepribadian yang berisi tentang aturan, nilai, dan tuntutan. Nah, di film ini, superego terlihat sangat dominan dalam kehidupan keluarga Soeharto ini. Prinsip hidup hemat menjadi aturan utama yang harus diikuti oleh seluruh anggota keluarga Soeharto. Hal ini bukan karena mereka keras, tapi karena mereka takut tidak mampu bertahan. Selain superego, ada ID. ID adalah bagian dari diri manusia yang berisi tentang keinginan dan dorongan. Nah, di film Keluarga Super Irit ini, ID muncul melalui keinginan-keinginan kecil anggota keluarga, seperti Billy yang ingin hidup ini gak sepenuhnya ditakar, bahkan keluarga ini tuh sangat-sangat adil dalam perhitungan, dan mereka melakukan ini tuh untuk bertahan hidup. Seperti contoh, waktu mandi, semua orang itu punya takaran masing-masing air yang ditentukan oleh ibunya. Satu orang 1 liter, satu orang 1 liter, dan satu orang 1 liter. Nah, itulah. Nah, keinginan Billy tersebut, keinginan-keinginan kecil dari anggota keluarga tersebut, sebenarnya itu manusiawi, bukan kemewahan, tapi sering tidak bisa terpenuhi karena kondisi ekonomi yang terbatas. Di antara ID dan superego terdapat ego. Ego berfungsi sebagai penyeimbang antara keinginan dan tuntutan realistis. Di film ini, ego terlihat pada usaha orang tua yang mencoba menyesuaikan antara kebutuhan keluarga dan keterbatasan ekonomi yang ada. Seperti contoh adegan di film ini tuh, orang tua, mungkin ibu yang selalu menghitung bagaimana, menakar bagaimana semua orang tuh adil, tapi kebutuhannya tetap tercukupi, tapi tetap menyeimbangkan ekonomi gitu. Nah, di film ini tuh ego bekerja keras agar keluarga ini tetap berjalan meskipun harus melawan banyak tekanan gitu. Nah, menurut Freud, ketika keinginan dan perasaan itu terus-menerus ditahan, maka akan terjadi represi. Represi dalam film ini tidak selalu ditunjukkan dengan konflik besar, tetapi melalui suasana yang dingin, komunikasi yang terbatas, dan emosi yang tidak terungkapkan. Nah, represi yang terjadi bukan karena kurangnya kasih sayang,
kurangnya rasa sayang, melainkan karena semua anggota keluarga itu fokus untuk bertahan hidup. Nah, hal ini nih menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat mempengaruhi kondisi psikologis keluarga. Membahas tentang psikologi keluarga, jika dilihat dari teori Freud, superego di keluarga ini bukan hanya milik satu orang, tapi sudah menjadi nilai bersama. Hemat itu bukan sekedar kebiasaan, tapi sudah menjadi sekedar moral keluarga. Setiap anggota keluarga tetap memiliki ID, yaitu keinginan dan kebutuhan emosional. Dalam film ini, ID itu tidak muncul sebagai pemberontakan, tetapi sebagai ekspresi diam, kecewa, atau mungkin pasrah. Ini tuh menunjukkan bahwa keinginan bukan hilang, tapi hanya saja tidak diberi untuk disuarakan, tidak diberi ruang untuk disuarakan. Selanjutnya, ego. Ego dalam keluarga berfungsi menjaga keseimbangan antara tuntutan ekonomi dengan kebutuhan emosional anggota keluarga. Ego itu selalu bekerja keras agar keluarga tetap berjalan, meskipun harus mengorbankan perasaan personal. Ketika mungkin ego terlalu sering menekan ID demi memenuhi superego, terjadilah represi. Dalam konteks keluarga, represi ini muncul sebagai komunikasi yang minim, jarak emosional, dan kelelahan psikologis. Mungkin dampak jangka panjangnya, beri contoh, ya ini adegan ini, keluarga bareng tapi kaku. Mungkin itu terjadi jika kondisi ini berlangsung lama. Keluarga bisa tetap utuh secara fisik, tapi kurang rasa hangat secara emosional. Bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu fokus bertahan. Secara keseluruhan dari film ini, jika dilihat melalui kacamata Sigmund Freud dengan teori-teori ID, ego, dan superego, kesimpulannya, keluarga super elite ini bukan hanya film tentang uang, tetapi tentang konflik batin manusia. Ketika superego terlalu dominan dan ID tidak mendapatkan ruang, ego harus bekerja terlalu keras, maka keseimbangan psikologis dapat terganggu. Film ini mengajak kita memahami bahwa bertahan hidup itu penting, tetapi keseimbangan emosi juga tidak kalah penting.